Setelah melakukan penyisiran, tim Gegana tidak menemukan bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menggerebek sebuah barbershop dan depot air galon yang dijadikan sarang bandar narkoba. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Setelah dilakukan penyisiran selama 4 jam, petugas gabungan tidak menemukan barang berbahaya di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sebelumnya menerima teror bom. Aparat kepolisian masih menyelidiki terduga pelaku melalui jejak yang ditinggalkan seperti nomor telepon genggam yang digunakan untuk mengirim pesan teror. Teror bom pada hari pertama sekolah tahun ajaran baru di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan membuat aparat kepolisian mengerahkan sejumlah petugas gabungan. Tak hanya tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya, petugas Densus 88 BNPT dan Direktorat Kepolisian Satwa juga dikerahkan ke lokasi. 3 anjing pelacak K9 dilibatkan untuk membantu penyisiran lokasi barang berbahaya sebagaimana yang disampaikan terduga peneror. Setelah dilakukan penyisiran secara menyeluruh selama 4 jam, tim gabungan tidak menemukan barang berbahaya di lingkungan sekolah. Petugas juga memastikan seluruh area sekolah steril dan aman untuk beraktivitas. Untuk kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian meminta keterangan 3 orang saksi, mulai dari kepala sekolah, guru, dan hingga pegawai tata usaha yang menerima pesan ancaman bom, termasuk akan memeriksa rekaman CCTV. Polsek Jagakarsa dan Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki terduga pelaku teror yang telah diketahui identitasnya. Polisi masih melacak keberadaan terduga pelaku melalui nomor telepon yang digunakan untuk mengirim pesan teror. Terduga pelaku akan dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang ITE, dan KUHP dengan ancaman hukuman 1 hingga 15 tahun penjara. Setelah disisir beberapa jam, lebih kurang dari 4 jam, itu tidak ada ditemukan ya barang-barang yang mencurigakan. Dinyatakan aman. Ya, dinyatakan aman dari Gegana. Kalau pengirim pesan sendiri itu kata informasinya seorang perempuan, benar nggak sih Bu? Ya, ini masih kita cari. Ya, kita cari, kita dalami siapa pelakunya. Dan pasti yang jelas kita cari orangnya untuk kita amankan tentunya. Apa motifnya, apalagi ini pihak sekolah yang jelas sekolah baru masuk 1 hari ya. Sebelumnya, SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan teror bom yang dikirim ke nomor telepon seorang guru dan pegawai tata usaha dari nomor telepon tidak dikenal. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah memulangkan seluruh murid di hari pertama tahun ajaran baru dan melaporkan ancaman teror bom ke aparat kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menggagalkan upaya penyelundupan bahan bakar minyak ilegal jenis solar melalui jalur perairan. Dalam operasi yang digelar, petugas mengamankan sekitar 21 ton solar olahan ilegal, 5 orang terduga pelaku, serta sejumlah barang bukti. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dan penyelidikan intensif yang dilakukan personil Subdit Penegakan Hukum Ditpolairut Polda Sumsel di sepanjang jalur perairan Sungai Musi. Petugas mendeteksi aktivitas mencurigakan berupa pemindahan muatan dari truk tangki modifikasi ke kapal di kawasan dermaga PT Payung Samudra, kawasan Gandus, Kota Palembang. Tim langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas distribusi BBM ilegal tanpa perlawanan. Kelima terduga pelaku masing-masing berinisial T, AS, H, F, dan MI. Mereka diduga berperan dalam pengangkutan dan pemindahan BBM ilegal yang akan didistribusikan ke sejumlah kapal tugboat melalui jalur perairan.
Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 2 unit truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah dimodifikasi menggunakan tangki kotak. Petugas juga mengamankan 1 unit mesin pompa Alcon lengkap dengan selang sepanjang kurang lebih 30 meter, serta 3 unit kapal tugboat yang diduga akan menerima pasokan BBM ilegal tersebut. Ilegal, ini berinformasi dari masing-masing anggota Polair, khususnya di komandan kapal pos. Kita jam 9.00 kita mengamankan beberapa diduga pelaku. Diduga masih sementara ini masih kita lengkapin dulu apakah itu dari 5 orang, kita amankan 5, apakah dia terlibat langsung atau terlibat turut serta untuk terkait dengan penyelundupan solar ilegal ini. Bang, modus operandinya seperti apa, Bang? Ini solarnya campuran, ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Banyuasin. Nah, itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga wilayah Gandus. Nah, itu sempat rencananya itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Polri. Dari kapal itu rencananya mau dibawa kemana, Bang? Digunakan sendiri oleh perusahaan atau? Ya, tapi campur ke ini, Bang, SPBU, Bang. Sementara masih dalam pengembangan, nanti kita akan progres ke depannya kita perkembangan lagi. Seluruh tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke markas Ditpolairut Polda Sumsel untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami asal-usul BBM ilegal, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas dalam praktik penyalahgunaan dan peniagaan BBM tanpa izin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, seorang disersi polisi melakukan pungutan liar terhadap sopir angkutan barang di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Menggunakan pakaian dan atribut Polri lengkap, pelaku memalak sejumlah sopir yang melintas. Kopi, Pak ya? Kami lapor ke Polri, ya. Nah, polisi Linggau. Beli kopi aja. Linggau. Peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari di wilayah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam video yang viral, pelaku terlihat menghentikan kendaraan angkutan barang dan meminta sejumlah uang kepada sopir dengan mengatasnamakan kewenangan kepolisian. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Lubuk Linggau bersama si Propam langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, pelaku berinisial E 42 tahun berhasil diamankan di rumahnya di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan mantan anggota Polri yang sudah tidak lagi berdinas sejak 2025 karena dipecat. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengenakan pakaian dinas lapangan Polri lengkap dengan atribut kepolisian untuk memberikan kesan seolah masih aktif sebagai anggota Polri. Kepada petugas, pelaku mengakui telah menghentikan kendaraan angkutan barang dan meminta uang sebesar Rp20.000 dengan alasan untuk membeli kopi. Setelah diamankan, petugas juga melakukan tes urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku positif menggunakan narkoba. Yang katakan seorang pernah menjadi anggota polisi dan atas nama IF, dan yang bersangkutan memang pernah berdinas di Polres Lubuk Linggau, jadi telah di PTDH tahun 2025, jadi memang telah di PTDH. Kasusnya kemudian waktu itu melakukan untuk kasus narkoba dan tidak pernah masuk dinas diserti. Menggunakan atribut dan menggunakan sepeda motor. Saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan serta mendata para sopir angkutan barang yang menjadi korban untuk pembuatan laporan polisi secara resmi.
Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, seorang ibu rumah tangga di Palembang diduga mendapat perlakuan kasar hingga pemukulan oleh kakak kandungnya sendiri. Aksi pelaku terekam kamera korban saat pertikaian. Akibatnya korban melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Lapor ke kau. Lapor ke kau. Kau itu lari. Tanggal kamu nih. Seorang ibu rumah tangga Eva Ardi, warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, diduga mendapat perlakuan kasar hingga pemukulan yang dilakukan MA, kakak kandung korban sendiri. Keributan ini pun sempat direkam dengan ponsel korban dan menjadi tontonan warga setempat karena berada di jalan. Peristiwa ini bermula diduga pelaku mendatangi rumah korban atau adiknya sendiri dengan tujuan menemui anak korban. Pertemuan tersebut berujung cekcok mulut hingga terjadi penganiayaan. Akibatnya korban mengalami luka robek pada bagian bibir dan melaporkan pelaku ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari pengakuan korban, pelaku sudah sering mendapat perlakuan kasar tanpa sebab oleh kakaknya sendiri karena ia sudah tidak terbendung lagi. Oleh sebab itu korban melaporkan pelaku ke polisi. Nah, tahu-tahu pagi-pagi ini aku ke warung sama anak aku nih tadi. Ajaklah anak aku nih tadi, ajak anak aku tadi itu langsung nangani anak aku sampai ruko di sini dia beret dia kan. Itu aja aku larang kan apa udah aku ngomongin. Langsung berbala kan itu kan langsung. Kalau penuh di WhatsApp aku kan itu nyampak nih aku sampai melanting aku. 2 kali aku melanting nyampak nih tadi tuh. Ya udah kata uang cuma ada uang yang warung itulah yang nyinyir aku tadi pas aku nyampak tadi kan. Itulah yang setahu aku tadi. Kami SPKT menerima pengaduan dari pelapor bahwa telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor yang bahwasanya terlapor tersebut kakak kandung korban sendiri dari korban. Itu awal mulanya pasal apa, Komandan? Dugaan awal mula permasalahan adalah dugaan adanya perselisihan antara anak dari pelapor dan anak dari pelaku. Kemudian berawal dari perselisihan anak antara korban dan pelapor tersebut, korban akan meminta penjelasan dari terlapor apa yang telah terjadi, namun oleh terlapor disikapi oleh lain dan terlapor langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Itu terdapat luka apa aja, Komandan? Baik, dapat kami identifikasi untuk korban mengalami luka pada bibir. Hingga kini laporan korban sudah diterima pihak kepolisian dan akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Barbershop dijadikan sarang narkoba. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah barbershop dan depot air galon yang dijadikan sarang bandar narkoba di Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang bandar beserta barang bukti berupa puluhan paket sabu dan belasan butir pil ekstasi siap edar. Kita mana? Langsung buka aja, Pak. Langsung buka aja. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung menggerebek sebuah barbershop dan depot air galon di Tiyuh Mercu Buana, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Di lokasi ini petugas menangkap pemilik usaha, pria berinisial BW alias P yang diduga sebagai bandar narkotika. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menangkap seorang kurir narkoba berinisial FAD di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menemukan 6 paket sabu ukuran besar dengan berat bruto 59,15 gram, 43 paket sabu siap edar dengan berat bruto 14,28 gram, serta 19 butir pil ekstasi. Selain narkotika, petugas juga mengamankan 2 unit telepon genggam, timbangan digital, plastik klip, tas selempang, dan perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengemas serta mengedarkan barang haram tersebut.
Dari hasil pengembangan, personil Sat Narkoba berhasil mengamankan 6 kantong narkotika jenis sabu dan 43 narkotika jenis sabu juga yang siap diedarkan, serta 19 butir ekstasi jenis inek yang juga siap diedarkan. Di mana modus pelaku ini adalah membuka barbershop dan jual beli isi galon. Pelaku juga sambil berjualan isi galon serta barbershop juga melayani konsumen yang ingin membeli narkotika, baik itu sabu-sabu maupun ekstasi. Serta pelaku juga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan inek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika lain yang terkait dengan kedua tersangka. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara berat. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Setelah sempat buron dan berpindah-pindah tempat, seorang pelajar pelaku penikaman menggunakan anak busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya diringkus polisi. Pelaku nekat menganiaya korbannya yang masih di bawah umur akibat dipicu dendam lama. Pelaku diamankan saat tengah asyik nongkrong bersama rekannya. Pelarian RH, seorang pelajar usia 16 tahun, pelaku penikaman dengan anak busur, berakhir di tangan tim Reskrim Polsek Talo. Pelaku diringkus tanpa perlawanan saat tengah asyik nongkrong bersama rekannya di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini berawal dari insiden penyerangan pada 28 Juni lalu. Pelaku yang sempat buron dan meninggalkan rumahnya selama beberapa hari akhirnya berhasil diendus keberadaannya berkat laporan dari masyarakat. Penyerangan ini didasari dendam lama lantaran rekan pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok teman korban berinisial MFD usia 14 tahun. Aksi nekat dilakukan pelaku dengan cara mengejar dan menabrakkan sepeda motornya ke arah korban di sekitar jalan layang. Setelah korban yang terjatuh, pelaku kemudian melepaskan anak busur menggunakan ketapel namun meleset. Tak menyerah, pelaku terus mengejar korban yang berusaha menyelamatkan diri ke dalam gang. Di gang itulah, pelaku langsung menikam punggung korban menggunakan anak busur. Akibatnya, korban MFD mengalami luka tusuk di punggung belakang serta nyeri di kepala bagian belakang. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Mapolsek Talo, Kota Makassar. Setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan pembuntutan, kemudian mencari informasi terkait keberadaan pelaku, alhamdulillah sekitar pukul 22.30, pelaku yang sementara nongkrong bersama temannya di Jalan Kandea berhasil diamankan, yang mana pelaku saat itu sedang nongkrong bersama teman-temannya dan pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif ikut, dan saat ini pelaku sementara diproses oleh penyidik Polsek Talo. Adapun motif daripada penikaman menggunakan busur yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah dendam lama, yang mana sebelumnya teman pelaku pernah dikeroyok oleh teman korban. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang telah tertangkap kini terancam hukuman 5 tahun penjara dengan pasal 262 KUHP Pidana Nasional serta subsider pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, berhati-hati saat berkenalan dengan orang melalui media sosial di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang perempuan muda mengaku menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya. Korban mengaku kerap dipukul tanpa alasan jelas dan disekap di sebuah rumah kontrakan. Setelah berhasil melarikan diri, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro Bekasi. Nasib tragis dialami Tika Septiani, perempuan 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami sejumlah luka memar setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Korban mengaku sempat disekap di dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar.
Menurut keterangan korban, peristiwa kekerasan terjadi di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang dikenal melalui media sosial itu disebut kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan jelas. Dalam sepekan terakhir, pelaku disebut sering memukul korban dengan tangan kosong. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya melarikan diri melalui jendela saat pelaku tidak berada di rumah. Usai berhasil kabur, korban bersama keluarganya datang ke Polres Metro Bekasi untuk melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Sambil nanya, dia sambil kayak sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, terus ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan main tapi dengan tangan kosong. Apa-apa tuh yang dilakukan? Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya ke sini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki. Alasan dia itu mengenai itu tadi? Iya, nggak ada alasan aja dia tuh. Tiba-tiba? Tiba-tiba nanti kadang kalau lagi makan, tiba-tiba dia suka kesel sendiri. Tapi kalau lagi makan mah nggak sampai dipukulin, paling cuma dia marah-marah aja. Terus kayak kita lagi di luar atau lagi di mana, pasti sering kayak gitu. Langsung berapa lama dianya seperti ini? Kalau yang parahnya ini 1 minggu berturut-turut. 1 minggu? Iya. Nah itu Teteh bisa meloloskan diri seperti apa tuh? Lolos dari ini? Karena posisinya pas malam itu dia lagi pergi, terus aku ngeberaniin diri buat kabur lewat jendela. Kelakuannya seperti apa Teh? Kelakuan sih awal sih baik, nge-treat Tika juga baik, nggak gimana-gimana sih anaknya mah, gitu kan. Ya pada umumnya aja, baik aja. Cuman ya akhir-akhir ini mungkin Tika sering kayak gitu, dipukulin, kayak gitu. Anehnya sebelumnya? Iya. Terus semenjak sewaktu itu belum ada komunikasi lagi? Belum ada. Awalnya sih pas pacaran paling berantem ngusir Tika gitu doang, tengah malam enggak main tangan, cuman udah kau pergi kau gitu, udah pergi Tika ke kontrakan aku gitu. Teh, ini kan udah kejadian seperti ini ya, atas nama keluarga apa sih, ada penyesalan atau marah atau hati? Ya kesel lah. Pengennya mah cepat ketangkep gitu, cepat ada keadilannya, gitu aja. Tidak terima atas perlakuan pelaku, korban dan keluarga meminta agar kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Kabar selanjutnya, Polres Metro Bekasi memburu pelaku yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam proses penyelidikan, 5 orang saksi telah diperiksa, sementara korban dilaporkan mengalami luka-luka dan trauma akibat peristiwa tersebut. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Resmob Polres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap Tika Septiani, perempuan berusia 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hingga kini penyidik telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami rangkaian kejadian dan mengungkap keberadaan pelaku. Menurut pelaksana tugas Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono, pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dari korban terkait dugaan penganiayaan yang disertai penyekapan. Saat ini petugas masih terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Metro Bekasi sudah menerima adanya kejadian penyekapan dan saat ini kita sedang dilanjuti anggota dari unit PPA dan juga dari unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi sedang memburu pelaku. Mohon doanya saja kan biar ini cepat terungkap, pelaku cepat tertangkap. Oke? Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa? Saksi-saksi sudah kita dalami terus. Kurang lebih sekitar 3-5 orang yang sudah kami periksa. Biar tertangkap pelakunya ya. Sebelumnya, korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh pria yang dikenal melalui media sosial saat berada di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Selain mengalami kekerasan fisik, korban mengaku sempat disekap dan tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi oleh pelaku.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada wajah, mata, dan tangan serta mengaku masih mengalami trauma. Kasus ini masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi, sementara petugas terus mengembangkan penyelidikan untuk segera menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat musim mekar bunga peoni hiasi kebun botani Moskow. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, musim panas menghadirkan pemandangan menawan di kota Moskow, Rusia. Ratusan bunga peoni yang sedang mekar memenuhi kebun botani Universitas Negeri Moskow dan menjadi daya tarik bagi warga maupun wisatawan. Kebun Botani Universitas Negeri Moskow berubah menjadi lautan warna saat bunga-bunga peony mencapai masa mekar terbaiknya. Hamparan bunga berwarna merah muda dan putih menciptakan pemandangan yang memikat para pengunjung. Ratusan warga dan wisatawan datang untuk menikmati keindahan taman serta mengabadikan momen di tengah rimbunnya semak bunga yang sedang bermekaran. Banyak di antara mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto dengan latar belakang hamparan peony. Pihak pengelola kebun botani mengungkapkan bahwa saat ini bunga peony tengah memasuki puncak musim mekarnya. Namun pengunjung diimbau tidak menunda kunjungan karena masa mekar bunga ini berlangsung sangat singkat. Cuaca panas yang terus meningkat mempercepat proses layunya bunga. Karena tumbuh di bawah paparan langsung sinar matahari, beberapa varietas peony yang mekar lebih awal bahkan mulai berguguran. Fenomena musiman ini menjadikan Kebun Botani Universitas Negeri Moskow menjadi salah satu destinasi favorit selama musim panas. Para pecinta tanaman dan fotografer berlomba mengabadikan keindahan bunga peony sebelum kelopaknya gugur dan musim mekarnya berakhir. Ya, dari Moskow kita beralih ke Kashmir. Ada hamparan bunga lupin berwarna ungu, merah muda, dan putih tengah mekar di padang rumput Gulmarg, Kashmir, India. Keindahan bunga liar yang hanya berlangsung selama beberapa pekan ini menjadi magnet bagi wisatawan dan pecinta fotografi dari berbagai daerah. Padang rumput Gulmarg berubah menjadi lautan warna saat jutaan bunga lupin mekar di musim panas. Hamparan bunga berwarna ungu, merah muda, dan putih menyelimuti lereng-lereng hijau dengan latar belakang pegunungan yang menawan. Para wisatawan tampak berjalan menyusuri padang bunga sambil menikmati pemandangan dan mengabadikan momen melalui sebuah foto. Banyak pengunjung mengaku datang khusus ke Gulmarg setelah melihat keindahan bunga lupin yang viral di media sosial. Sejumlah wisatawan menyebut pemandangan di Gulmarg sulit dilupakan. Mereka menilai keindahan hamparan bunga yang berpadu dengan udara sejuk dan alam pegunungan menjadikan Kashmir layak dijuluki sebagai surga di bumi. Pengunjung lain menyatakan keindahan Gulmarg membuat mereka serasa berada di Swiss mini milik India. Suasana yang tenang, pemandangan alam yang asri, serta warna-warni bunga menjadikan kawasan ini salah satu destinasi favorit selama musim panas. Gulmarg yang memiliki arti padang bunga berada di distrik Baramulla, wilayah Jammu dan Kashmir. Selama ini, kawasan tersebut terkenal sebagai destinasi olahraga salju pada musim dingin. Namun saat musim panas tiba, padang rumput Gulmarg berubah total menjadi hamparan bunga liar yang memukau. Bunga lupin biasanya mekar mulai pertengahan Juni hingga akhir Juli, menciptakan pemandangan warna-warni yang memanjakan mata dan menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Fenomena alam ini menjadikan Gulmarg salah satu destinasi wisata musim panas paling populer di Kashmir, sekaligus memperlihatkan keindahan alam pegunungan Himalaya yang terus memikat pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Ya, selanjutnya pemirsa, gelombang panas yang datang lebih awal memicu penurunan drastis debit Sungai Po di Italia Utara. Kondisi ini membuat air laut dari Laut Adriatik masuk ke wilayah delta dan mengancam ribuan hektar lahan pertanian serta hasil panen para petani. Penurunan debit Sungai Po akibat gelombang panas memicu kekhawatiran besar di kalangan petani di Italia Utara. Air laut dari Laut Adriatik terus merangsek masuk ke kawasan delta dan meningkatkan kadar garam pada sumber air irigasi.
Di wilayah Tagliodipo, para petani terlihat memantau kondisi tanaman mereka yang mulai terdampak. Ladang bunga matahari dan berbagai tanaman pangan kini beresiko mengalami penurunan produksi akibat air yang semakin asin. Petani Federica Vidali menyatakan kondisi ini dapat menggagalkan panen dan membuat petani tidak mampu menutup biaya produksi. Menurutnya, berkurangnya hasil pertanian pada akhirnya akan menyebabkan pasokan pangan menyusut dan harga bahan makanan meningkat. Sementara itu, pihak otoritas pengelola irigasi menyebut sekitar 60% wilayah Porto Tole telah terdampak peningkatan kadar garam. Akibatnya, sejumlah pintu pengambilan air terpaksa ditutup untuk mencegah air asin masuk ke saluran irigasi. Dalam kurang dari 2 pekan, debit Sungai Po turun dari sekitar 1.000 menjadi di bawah 300 meter kubik per detik. Kondisi itu membuat air laut merangsek hingga 18 km ke arah daratan dan mengancam lahan pertanian serta kawasan rawa yang dilindungi. Sungai Po merupakan sungai terpanjang di Italia dan menjadi sumber air utama bagi salah satu kawasan pertanian terbesar di negara tersebut. Wilayah ini menghasilkan berbagai komoditas penting seperti jagung, padi, bunga matahari, peternakan hingga susu untuk produksi keju Parmigiano Reggiano. Hingga kini sejumlah saluran irigasi telah ditutup untuk mencegah air asin mencapai lahan pertanian. Para petani berharap kondisi cuaca dan debit sungai segera membaik agar hasil panen tahun ini dapat diselamatkan. Ya, puluhan ribu hektar bunga teratai sedang mekar di Danau Weishan, Provinsi Shandong, Cina. Hamparan bunga berwarna merah muda yang membentang luas menjadi salah satu daya tarik wisata musim panas yang menyedot perhatian ribuan pengunjung. Hamparan bunga teratai berwarna merah muda menutupi sebagian besar kawasan Danau Weishan di Provinsi Shandong, Cina Timur. Pemandangan ini menciptakan lautan bunga yang memanjakan mata dan menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai daerah. Rekaman udara menampilkan luasnya kawasan teratai yang membentang di atas permukaan danau. Perahu-perahu wisata terlihat menyusuri jalur air di tengah rimbunnya bunga dan daun teratai yang sedang mekar. Para pengunjung mengaku terpesona dengan pemandangan yang tersaji. Mereka menilai luasnya hamparan bunga teratai di Danau Weishan jauh melampaui tempat-tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Banyak wisatawan merasakan sensasi seolah berada di negeri kayangan saat berada di tengah danau. Hamparan bunga yang membentang luas dipadukan dengan suasana alam yang asri, menjadikan lokasi ini destinasi favorit untuk berwisata dan mengabadikan momen. Musim mekarnya bunga teratai menjadi agenda tahunan yang paling dinantikan di Danau Weishan. Selama musim panas, kawasan ekologi ini selalu dipadati pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam dari atas perahu wisata. Keindahan lautan bunga teratai yang membentang sejauh mata memandang menjadikan Danau Weishan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Cina, sekaligus menawarkan pengalaman menikmati keindahan rawa dan danau yang berbeda dari destinasi wisata lainnya. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan pendukung timnas Argentina memadati kawasan Monumen Obelisk di Buenos Aires untuk merayakan keberhasilan La Albiceleste melaju ke semifinal Piala Dunia. Kemenangan 3-1 atas Swiss membuat Argentina semakin dekat dengan misi mempertahankan gelar juara dunia. Suasana meriah menyelimuti jantung kota Buenos Aires pada Sabtu malam waktu setempat. Ribuan pendukung Argentina tumpah ruah di sekitar Monumen Obelisk untuk merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka. Bendera Argentina berkibar di berbagai penjuru kota. Para pendukung bersorak dan bernyanyi, sementara iring-iringan kendaraan memenuhi jalan dengan bunyi klakson yang terus menggema. Kegembiraan itu hadir setelah lawan akan memberikan ruang lebih besar bagi Lionel Messi untuk menunjukkan kemampuannya dan kembali mencetak gol. Hingga babak perempat final, Messi menjadi sosok kunci dalam perjalanan Argentina. Sang kapten telah mengoleksi 8 gol di turnamen ini dan masih memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di sejarah Piala Dunia Sepak Bola Putra. Bagi sebagian warga, keberhasilan timnas Argentina memberikan semangat baru di tengah situasi ekonomi yang masih sulit. Sepak bola dinilai mampu menyatukan masyarakat dan memberikan kebahagiaan di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, tidak semua pendukung larut dalam euforia.
Sebagian mengingatkan bahwa Argentina masih harus meningkatkan performa jika ingin mengalahkan Inggris dan melangkah ke final. Kini, Argentina akan menghadapi ujian berat saat bertemu Inggris di babak semifinal. Pertandingan tersebut akan menentukan langkah La Albiceleste dalam usaha mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Ya, demam Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di stadion, tetapi juga di sebuah gang sempit di kota Kolkata, India. Warga setempat menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi bertema sepak bola yang dipenuhi mural dan atraksi menarik untuk menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia. Sebuah gang di kawasan Faryapur, Kolkata berubah menjadi lautan warna bertema Piala Dunia 2026. Dinding-dindingnya dipenuhi mural berukuran besar yang menampilkan bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, berbagai potongan gambar pemain serta bendera negara peserta Piala Dunia menghiasi setiap sudut gang. Suasana semakin meriah dengan para penggemar yang mengenakan jersey tim favorit sambil bermain sepak bola, berfoto, dan menikmati hasil karya seni yang dipajang. Proyek ini digagas oleh klub lingkungan Ganapati Sevadal. Bersama para relawan dan mahasiswa seni, mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mengubah gang tersebut menjadi ruang publik yang merayakan semangat Piala Dunia. Penyelenggara menyatakan mereka telah berupaya semaksimal mungkin menghadirkan hiasan dan mural terbaik sebagai bentuk dukungan terhadap pesta sepak bola dunia tahun ini. Bagi para penggemar, kehadiran Lionel Messi menjadi daya tarik utama. Salah satu pengunjung mengaku terinspirasi oleh kapten Argentina itu sehingga memutuskan menekuni olahraga sepak bola. Menurutnya, kemampuan Messi mengolah si kulit bundar selalu memberikan inspirasi dan kagum bagi para penggemarnya. Kreativitas warga Faryapur pun mendapat perhatian dunia. Setelah tampil di akun media sosial resmi FIFA, kampung bertema Piala Dunia ini menarik minat banyak pengunjung, termasuk wisatawan dan pencinta sepak bola yang datang untuk mengabadikan momen melalui swafoto. Kampung bertema Piala Dunia di Kolkata ini menjadi bukti bahwa semangat sepak bola mampu menyatukan masyarakat dan menginspirasi kreativitas, meski berada ribuan kilometer dari lokasi penyelenggaraan turnamen. Ya, kabar berikutnya, ribuan pendukung timnas Argentina memadati kawasan Buenos Aires untuk menyaksikan langsung laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Swiss. Kemenangan 3-1 setelah babak perpanjangan waktu membawa La Albiceleste melaju ke semifinal dan memicu euforia besar di ibu kota Argentina. Ribuan penggemar Argentina berkumpul di sejumlah titik nonton bareng di Buenos Aires pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka menyaksikan perjuangan timnas Argentina menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Suasana berubah menjadi lautan emosi saat Argentina memastikan kemenangan 3-1 setelah babak perpanjangan waktu. Sorak-sorai, pelukan, tangis haru, dan tarian mewarnai perayaan para pendukung. 3 gol Argentina dicetak oleh Alexis McAllister, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Ketiga gol tersebut memastikan La Albiceleste melangkah ke 4 besar dan menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia. Sebelum memasuki babak tambahan, pertandingan berlangsung sengit dan berakhir imbang sepanjang waktu normal. Namun pasukan Lionel Scaloni mampu menunjukkan ketenangan dan menambahkan 2 gol pada babak extra time untuk mengunci kemenangan. Sejumlah pendukung menilai pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras tenaga. Meski demikian, mereka mengaku puas dengan penampilan tim yang berhasil mengatasi perlawanan Swiss. Perhatian kini tertuju pada laga semifinal melawan Inggris. Duel tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling panas di turnamen, mengingat panjangnya rivalitas dan sejarah pertemuan kedua negara. Inggris sendiri memastikan tiket semifinal setelah menundukkan Norwegia dengan skor 2-1 pada babak perpanjangan waktu. Sementara di semifinal lain, Prancis akan berhadapan dengan Spanyol untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak. Dengan hasil ini, Argentina hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar pada tahun 2022. Keberhasilan Argentina melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 disambut dengan cara yang unik di kampung halaman Lionel Messi. Sebuah jersey raksasa bergambar nomor 10 milik sang kapten diterbangkan di langit Rosario sebagai bentuk penghormatan dan dukungan bagi ikon sepak bola dunia tersebut. Warga Rosario dibuat takjub dengan atraksi sebuah helikopter yang menerbangkan jersey raksasa timnas Argentina milik Lionel Messi
di atas langit kota pada Minggu waktu setempat. Jersey berukuran 18 x 12 meter itu menampilkan nomor 10 serta tulisan Thank You Leo di bagian depan. Atraksi tersebut langsung menyita perhatian warga dan para penggemar yang berkumpul untuk mengabadikan momen langka ini. Penghormatan itu digagas oleh pemerintah Komune Serodino yang dipimpin Marilina Askani. Pembuatan jersey melibatkan para pegawai pemerintah setempat serta anggota sanggar dan kelompok kerja masyarakat. Proses penerbangan jersey raksasa didukung oleh Cooperative Center for Port Rescue and Emergencies bersama Port Kooperatif yang menyediakan helikopter beserta tim teknis untuk memastikan atraksi berlangsung dengan aman. Aksi ini menjadi bentuk apresiasi kepada Lionel Messi setelah Argentina menundukkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu pada perempat final Piala Dunia 2026. Pemirsa, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional siang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.